A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Walia Ramadhani dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah rumah sakit. Jadi, yang pertama yaitu kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan pembangunan suatu bangsa. Dua masalah kesehatan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia adalah penyakit kronis dan penyakit maternal atau ibu hamil, melahirkan, dan nifas. Penyakit kronis seperti diabetes, mellitus, hipertensi, jantung, dan kanker terus mengalami peningkatan angka kejadian. Penyakit-penyakit ini seringkali bersifat jangka panjang, membutuhkan perawatan berkelanjutan, serta menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang cukup besar bagi pasien maupun keluarganya. Pola hidup tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta pola makan yang tidak seimbang menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi tersebut. Di sisi lain, masalah kesehatan maternal juga masih menjadi perhatian serius. Angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi AKB di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan dengan target pembangunan kesehatan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kurangnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, komplikasi saat persalinan, keterlambatan penanganan medis, serta rendahnya kesadaran atau pentingnya pelayanan kesehatan maternal. Dan tujuannya adalah satu, untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit kronis dan kesehatan maternal. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit kronis serta tingginya angka kejadian masalah kesehatan maternal. 3. Untuk memberikan gambaran mengenai dampak penyakit kronis dan kesehatan maternal terhadap kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, untuk mendorong kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan secara tepat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, untuk menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan strategi dan upaya peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang penyakit kronis. Peningkatan kasus hipertensi dan diabetes mellitus menjadi masalah kesehatan utama di rumah sakit ini. Edukasi kesehatan yang masih terbatas menyebabkan kurangnya kesadaran pasien dalam mengelola penyakit kronisnya secara berkelanjutan. Selain itu, program screening rutin yang berperan dalam deteksi dini penyakit belum dioptimalkan sehingga penanganan sering terlambat atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020 tentang kesehatan mental. Ibu hamil risiko tinggi memerlukan pemantauan yang intensif untuk mengurangi komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Namun, sistem monitoring jangka panjang bagi ibu hamil berisiko tinggi belum tersedia di rumah sakit. Koordinasi antara bidan, dokter, dan manajemen juga belum berjalan secara optimal, sehingga pelayanan kesehatan maternal kurang maksimal. Namun, sistem monitoring jangka panjang bagi ibu hamil berisiko tinggi belum tersedia di rumah sakit. Koordinasi antara bidan, dokter, dan manajemen juga belum berjalan secara optimal, sehingga pelayanan kesehatan maternal kurang maksimal. Purwanti dan Sari 2020. Kondisi administrasi rumah sakit. Rumah sakit belum memiliki unit khusus untuk pengelolaan penyakit kronis. Koordinasi antar unit pelayanan seperti bidan, dokter, dan manajemen masih belum efektif. Selain itu, tidak ada sistem monitoring yang terintegritas untuk pasien kronis maupun ibu hamil risiko tinggi, sehingga pelacakan dan tindak lanjut pasien kurang optimal. Dan analisis fungsi kesehatan. Fungsi yang pertama adalah fungsi promotif. Fungsi promotif berfokus pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Dalam konteks ini, edukasi kesehatan secara berkelanjutan sangat penting untuk membantu pasien penyakit kronis dan ibu hamil risiko tinggi memahami pola hidup sehat dan manajemen penyakit. Yang kedua, fungsi preventif.
Fungsi preventif bertujuan mencegah timbulnya penyakit atau komplikasi dengan melakukan intervensi dini seperti screening dan vaksin. Program screening rutin bagi pasien risiko hipertensi, diabetes, dan ibu hamil risiko tinggi perlu dioptimalkan agar penyakit tidak dideteksi dan ditangani sejak dini. Dan yang ketiga, fungsi kuratif. Fungsi kuratif menitiberatkan pada pengobatan dan penanganan pasien yang sudah sakit. Pelayanan medis yang tepat dan berkelanjutan harus diberikan kepada pasien penyakit kronis dan ibu hamil risiko tinggi untuk menjaga komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan yang terakhir adalah fungsi rehabilitatif. Fungsi rehabilitatif membantu pemulihan dan manajemen jangka panjang pasien agar dapat beraktivitas secara produktif. Dukungan psikososial dan program rehabilitasi penting bagi pasien kronis dan ibu hamil risiko tinggi untuk memperbaiki kondisi dan mencegah kekambuhan. Selanjutnya adalah peran administrasi rumah sakit dalam mendukung fungsi kesehatan. Administrasi rumah sakit memegang peran penting dalam memastikan fungsi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat berjalan secara efektif. Menurut Nugroho dan Putri 2021, administrasi yang baik meliputi perencanaan, penorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara efisien dan berkelanjutan. Manajemen sumber daya manusia atau SDM. Tenaga kesehatan merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelayanan administrasi rumah sakit. Harus memastikan ketersediaan SDM yang memadai baik secara jumlah maupun kompetensi. Strategi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, rekrutmen dan seleksi, menyusun standar kompetensi tenaga medis dan non-medis agar sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, menyelenggarakan pelatih berkelanjutan khususnya dalam pengelolaan penyakit kronis dan pelayanan material risiko tinggi. Yang ketiga, rotasi dan penempatan, menempatkan tenaga kesehatan sesuai bidang keahlian agar pelayanan lebih optimal. Yang terakhir, penilaian kinerja, menggunakan indikator mutu pelayanan dan umpan balik pasien untuk mengevaluasi kinerja tenaga kesehatan. Pengelolaan anggaran dan sumber daya. Administrasi rumah sakit juga bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian anggaran yang dialokasikan untuk program screening, edukasi kesehatan, dan pemantauan pasien kronis maupun maternal harus dikelola secara transparan. Efisiensi penggunaan obat, alat kesehatan, serta sarana penunjang menjadi bagian penting untuk menjamin keseimbangan pelayanan. Tata kelola dan kebijakan mutu. Administrasi rumah sakit harus memiliki SOP yang jelas untuk setiap pelayanan. Audit mutu internal dilakukan secara rutin untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi. Selain itu, akreditas rumah sakit menjadi sarana penting untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kerjasama dan koordinasi eksternal. Rumah sakit tidak berdiri sendiri dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Administrasi perlu memperkuat kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk sinkronasi program promotif dan preventif, fasilitas kesehatan primer agar rujukan pasien lebih efisien dan efektif. Pihak swasta dan komunitas dalam penyediaan dana, edukasi kesehatan, serta dukungan sosial bagi pasien kronis dan ibu hamil berisiko tinggi. Dan peran administrasi dalam inovasi pelayanan. Selain menjalankan fungsi dasar, administrasi rumah sakit juga harus berperan dalam mendorong inovasi. Masalah penerapan telemedicine dalam konsultan online dan sistem antrian digital. Inovasi ini dapat meningkatkan aksesibilitas pelayanan sekaligus mengurangi beban operasional rumah sakit. Dengan penguatan peran administrasi pada aspek SDM, anggaran, sistem informasi, tata kelola, serta kerjasama eksternal, rumah sakit tipe B di Kalimantan Timur dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi promotif,
preventif, dan rehabilitatif secara terpadu. Dan rekomendasi strategi manajemen rumah sakit. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa strategi manajemen yang dapat diterapkan. Yang pertama, pembentukan unit pengelolaan penyakit kronis dan maternal. Membentuk unit multidisiplin yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, dan edukator untuk pengelolaan pasien secara terpadu. Yang kedua, penguatan program promotif dan preventif. Menyelenggarakan edukasi kesehatan secara rutin, menggunakan media digital, dan melakukan screening kesehatan secara berkala. Yang ketiga, pengembangan sistem monitoring pasien. Mengimplementasikan rekam medis elektronis terintegrasi untuk memantau dan mengevaluasi kondisi pasien jangka panjang. Yang keempat, optimalisasi koordinasi tim. Menyusun SOP dan mengadakan rapat koordinasi rutin antar unit terkait. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan SDM. Mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis. Dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, melakukan audit pelayanan dan survei kepuasan pasien secara rutin untuk meningkatkan mutu pelayanan. Yang terakhir, kesimpulan. Penguatan fungsi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sangat penting dalam menangani penyakit kronis dan kesehatan maternal di Rumah Sakit Tipe B di Kalimantan Timur. Peran administrasi rumah sakit dalam mengelola sumber daya dan sistem informasi menjadi kunci keberhasilan pelayanan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi pelayanan yang perlu dikembangkan meliputi edukasi kesehatan yang terpadu, program screening dan deteksi dini, manajemen kasus multidisiplin, monitoring dan tindak lanjut pasien jangka panjang, serta dukungan psikososial. Dengan strategi manajemen yang terintegritas, rumah sakit dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesehatan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.